Saudara, saya kasih sebentar. Ini ada korelasinya dengan firman Tuhan. Saya kesaksian buat hidup saya. Saya ketika orang tua saya bertobat, orang tua saya terima Yeshua HaMashiach. Saudara, saya tahu saya mempunyai keturunan yang gak baik. Saya memiliki kutuk-kutuk yang jahat sekali. Ya, nenek saya suami 3, papa saya istri 2, kawin cerai, dan keturunan dari penyembahan berhala, keturunan dari pendukunan. Itu semua diwariskan. Dan ketika kami belum terima Yeshua HaMashiach sebagai juru selamat, rumah tangga orang tua saya seperti neraka. Saya sangat menderita sampai suatu saat waktunya tiba, indah pada waktunya. Saya terima Yeshua, dan papa saya ngamuk dan marah. Ya udahlah, saya udah kesaksiannya. Tapi ketika papa saya terima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mengakui semua dosa-dosanya. Saya orang jahat, saya orang yang gak benar, saya menyakiti keluarga saya merusak rumah tangga saya. Waktu kita pimpin, ada hamba Tuhan saya bawa untuk mimpin. Saya nangis di situ. Saya bilang, Tuhan, ini jawaban. Karena kalau itu papa saya nggak akui di hadapan Tuhan, itu turun ke anak cucu. Anak cucunya 2000% itu mewariskan. Dan akhirnya mama saya juga bertobat. Saya bilang, Tuhan, ini bahaya amat. Aku bilang, ini warisannya ini udah warisan jelek sekali. Dan akhirnya suatu hari saya datang. Saya bilang, Papa ini bisa mewariskan ke anak cucunya, ini sangat bahaya, ya. Itu pasti akan mewariskan kutuk-kutuknya yang jelek, walaupun sudah Kristen. Saya bilang, walaupun sudah Kristen itu anugerah. Papa menerima Yeshua itu anugerah. Tetapi itu adalah pekerjaan Tuhan untuk memberikan anugerah. Tetapi Papa harus mengerjakan keselamatan. Dan saya layanin Papa. Saya bilang, saya harus layanin Papa. Kalau Papa nggak dilayanin, ini warisannya bahaya buat anak cucu. Akhirnya saya layanin pelepasan. Papa saya dilayanin pelepasan itu penungging-nungging, muntah-muntah, sampai mama saya layanin dua-duanya. Saya bilang ini harus dilayanin, kalau enggak keturunannya nggak bagus. Akhirnya udah dilayanin, besoknya saya pergi ke gereja. Saya bilang, Pak Pendeta, teguhkan pernikahannya. Karena nih menikahnya juga kan pakai penyembahan berhala gitu ya. Mama saya sendiri kan juga backgroundnya kan dari seberang gitu. Nah akhirnya udah diteguhkan pernikahan. Sampai mama saya bilang, seumur hidup saya baru kali ini saya merasakan kasih sayang dari suami. Coba bayangin, seumur hidup itu rumah tangganya kacau balau. Dan kemarin saya pertemuan keluarga. Saya memang jarang ikut ambil bagian untuk bersama-sama keluarga. Akhirnya dia bilang, kamu datang dong, kamu mesti doa berkat bagi kami. Ini kan memasuki tahun 2026 katanya. Kan hamba Tuhan kamu. Oh iya, saya datang. Tapi di situ saya nangis. Saya bilang, Tuhan, nggak main-main. Adik saya yang perempuan sama suaminya, dia worship leader. Ponakan-ponakan saya main musik. Dia main musik, memang dia lulusan UNJ itu piano sama gitar. Nah ini dia konser besok tanggal 7. Terus udah gitu ponakan saya jadi majelis. Sampai saya bilang, Tuhan, sampai beginikah? Saya bilang, aduh, engkau baik sekali. Engkau baik, engkau mempertumbuhkan saya, dan ini buah-buah. Saya bilang, kalau orang tua kita bisa lihat, ini buah-buahnya. Buah-buahnya bagus. Udah gitu kakak saya semuanya kan usianya udah di 70, 80. Nggak ada yang menikah 2 kali, nggak ada yang menikah 3 kali, nggak ada suaminya yang 3. Semua mereka hidupnya bagus. Dan anak-anaknya begitu mengasihi. Dan semua keluarga-keluarganya bagus. Tinggal saya berdiri aja, itu mereka anak-anak cucu. Kan saya kagak punya anak, nggak punya cucu. Jadi saya bilang, Tuhan, aku memberkati. Ketika saya berkati, saya nangis, saya doa berkat buat mereka. Saya bilang, Tuhan, engkau luar biasa. Nah, jadi yang Tuhan inginkan dari kita bertumbuh dan kita berbuah. Kita keluarkan semua potensi. Saya senang sama Ci, tadi nyanyi, Ci, puji Tuhan. Nggak ada salahnya itu.
Dan kesaksian semua nggak ada salahnya. Itu kita mulai mengeluarkan potensi. Jangan potensi kita disimpan. Jangan kita menjadi Kristen agamawi. Saya selalu bilang, jangan jadi Kristen agamawi. Datang ke gereja, nyanyi, duduk, pulang. Itu Kristen agamawi. Tetapi Yesua datang ke dalam dunia, dia membawa misi. Tahun kemarin, akhir tahun, kita semua merayakan kelahiran Yesua. Datang ke dalam dunia bukan membawa agama, tetapi dia membawa misi. Dia membawa misi dari Bapa Yahweh. Dia berkorban untuk menyelamatkan kita dan memberikan kuasa. Kita yang orang-orang sudah ditebus, kita harus melanjutkan misi itu. Bukannya kita menjadi agamawi, datang ke gereja ibadah. Jadi cuma sebagai, oh saya agama Kristen harus ke gereja. Bukan seperti itu. Yang Tuhan mau, lanjutkan misi. Apa yang kita punya? Saya bisa main musik, berbuah di musik. Kita bisa menginjil, berbuah di nginjil. Dimanapun kita harus menghasilkan buah. Kita belajar bagaimana Yesua marah ketika dia mencari buah tidak didapatkan, dikutuk. Pohon yang tidak didapatkan buahnya dikutuk. Ya, jadi saya hari ini mau memotivasi. Saya juga mau memberikan semangat supaya kita berbuah. Jangan kita anggap, oh saya udah tua, udah nggak bisa. Saya udah tua. Saya usia udah berapa. Tetapi yang penting semangat. Kita punya semangat melanjutkan misi Yesua. Nggak akan mengalami kelemahan. Nah hari ini kita akan belajar. Kita belajar firman Tuhan. Nah, kita akan belajar bertumbuh dan menghasilkan buah. Jadi kita jadi orang Kristen nggak bertumbuh saja. Oh, saya sudah bertumbuh nih, bikin gereja sebanyak-banyaknya. Tapi di gerejanya kosong, nggak ada buahnya. Saya pelayanan sampai ke pedalaman, itu gerejanya bagus-bagus. Tetapi yang banyak jemaatnya justru yang di rumah-rumah rumah-rumah penduduk. Karena apa? Mereka semua bangun gereja sebanyak-banyaknya. Tetapi gerejanya kosong. Nggak ada buahnya. Nah Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah. Ya, kita belajar. Kita lihat. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Coba. Dan keesokan harinya, ketika mereka keluar dari Betania, dan juga dari kejauhan melihat semua arah yang berdampur. dia mendatangi kalau menemukan sesuatu padanya. Dan setelah sampai padanya, dia tidak menemukan apa-apa pun selain daun-daun. Karena saat itu bukan musim buah ara. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata kepada pohon itu, biarlah untuk selamanya tidak seorang pun makan darinya. Kemudian, dan ketika lewat pada pagi hari, mereka melihat pohon ara yang telah dijadikan kering seakar-akarnya. Dan ketika teringat, Petrus berkata kepadanya, Rabi, lihatlah pohon ara yang telah engkau kutuk, ia telah menjadi kering. Gak berbuah, dikutuk. Sama, kita pun kalau gak berbuah, kita menjadi kering. Dan kita akan menjadi stagnan. Tuhan mau kita berbuah dengan apa potensi yang kita punya, talenta apa yang kita miliki, berbuah. Jangan kita dianggap tuh ya udahlah seadanya aja. Enggak ada seadanya. Kita mesti terus nanjak terus. Kita lihat pertumbuhan ya, buah-buahnya nih kita lihat. Kita lihat buah-buahnya. Nah, korelasinya di dalam kehidupan manusia. Manusia memiliki dua macam pertumbuhan. Ya apa ya? Coba kita lihat. Pertumbuhan secara jasmani, ya, secara fisik, pertumbuhan secara fisik, kita akan melihat dari anak-anak, ya, dari anak-anak terus bertumbuh, ada puncaknya sampai di atas turun. Ini pertumbuhan secara jasmani. Sampai puncaknya di atas, kita dari kecil gede, udah ada deadline sini, terus turun, kesehatannya turun, kecantikannya turun, keuangannya semua turun, dan akhirnya harus dikembalikan ke tanah, ya. Tetapi pertumbuhan secara rohani
Ya, ada penurunan nggak? Nggak ada penurunan. Pertumbuhan rohani inilah yang dipakai untuk kita mempertanggungjawabkan pertanggungjawaban perbuatan kita, pelayanan kita, buah-buah kita di kekekalan. Nah inilah yang tadi nyanyi saya senang. Ada di kekekalan. Nah di ini dua-duanya kedua pertumbuhan ini menghasilkan buah. Dua-duanya ada buah. Kita lihat buah-buah. Ini Rasul Paulus mengatakan firman Tuhan melalui Rasul Paulus dikatakan di 2 Korintus 4 ayat 16a. Firman Tuhan bilang apa? Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Tubuh kita semakin tingkatnya terus semakin turun. Rasul Paulus bilang kami tidak tawar hati. Ya, kita lihat dari balita, anak-anak, remaja 20 tahun, 40 tahun, 65. Begitu sampai di atas kita turun. Rasul Paulus bilang kami nggak tawar hati. Karena bukan itu yang dicari. Ini semua kalau kita lakukan, firman Tuhan katakan di Pengkhotbah 2 ayat 11. Lalu aku memperhatikan segala pekerjaan yang telah diperbuat kedua tanganku. Jerih lelah yang telah aku lakukan dengan susah payah seumur hidup. Dan lihatlah, semuanya adalah kefanaan. Semuanya adalah kesia-siaan, pengejaran angin dan tidak ada keuntungan di bawah matahari ini. Kita banting tulang setengah mati, sampai kerja kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saya kerja setengah mati 30 tahun, diakhiri perusahaannya bangkrut. Ini juga sama, kita kerja setengah mati, hasilnya apa? Tahu-taunya begitu kita sadar, oh saya udah tua. Saya udah gak bisa menikmati semuanya. Oh, kita udah sakit-sakitan. Karena firman Tuhan berkata di Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran penderitaan sebab berlalunya terburu-buru dan kami melayang lenyap. Jadi deadline yang Tuhan kasih, berbuahlah. Layanilah Tuhan. Ya, karena itu nanti yang akan kita bawa di kekekalan. Nah, terus karena hidup manusia seperti yang dikatakan, sebab semua makhluk seperti rumput, segala kemuliaan manusia seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunganya pun gugur. Nah, ini semaraknya hidup manusia. Ini buah-buahnya. Inilah buah-buah hasil pertumbuhan secara jasmani. Apa? Coba dibaca sama-sama. Apa? Adapun pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, sensualitas, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal-hal itu, aku mengatakan sebelumnya kepadamu, sebagaimana pula telah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Nggak mewarisi. Ini pertumbuhan secara daging, secara jasmani. Ya, firman Tuhan katakan menghasilkan sifat daging, yaitu tabiat dosa yang sudah diwariskan dari Adam dan Hawa. Ini buahnya. Nah, Tuhan mau kita bertumbuh secara rohani. Di gereja, nggak datang ke gereja, nyanyi duduk pulang. Kita harus menghasilkan buah. Apa? Growing in God. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Coba kita lihat firman Tuhan. Apa yang dimaksud bertumbuh secara rohani? Ya, jadi sebenarnya di gereja tuh harus bertumbuh, bukan kita stagnan. Bertumbuh secara rohani dikatakan, namun manusia batinnya kami, manusia rohani kita diperbaharui dari sehari ke sehari, berarti tidak ada penurunan
ia akan terus bertumbuh dari sehari ke sehari. Walaupun tubuh jasmani kita merosot kekuatannya, tetapi tubuh batinia, tubuh rohani kita terus diperbaharui. Kalau kita di dalam Tuhan, diperbaharui. Ya, firman Tuhan bilang apa? Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan ini sekarang ini sementara. Kami nggak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kita kalau kita ngelihat ini semua aman-aman aja kan. Saudara, secara spiritual dunia ini sedang dirancang untuk kehancurannya. Sebenarnya udah ada di situ. Ya, elit-elit global sedang merancang nih yang Gen Z, yang milenial, terus yang gen alpha, ini mereka semua sedang dirancang. Kenapa sekarang dia pakai gadget? Untuk membuat anak-anak muda pasif. Dan akhirnya nanti lawannya robotik. Nah, ini secara spiritual, nggak kelihatan kan? Tapi secara realita, ya biasa-biasa aja, aman-aman aja. Tetapi kita harus tahu, harus peka dengan keadaan seperti ini. Dan jika kita tetap tinggal di dalam Yeshua HaMashiach dan setia membaca firman Tuhan. Ya, tadi Bapak itu menganjurkan kita baca firman Tuhan dan berusaha untuk melakukan kehendaknya dengan taat dan setia, maka akan menghasilkan buah-buah. Buah-buah rohnya akan kita hasilkan. Apa buah-buah roh? Buah-buah roh, coba dibaca sama-sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa yang sudah menjadi milik HaMashiach Yeshua, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, tentu ada proses yang harus dilakukan. Proses inilah yang harus kita pelajari sekarang. Ya, memang kita kedengarannya enak. Wah, buah-buah rohnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini proses nggak gampang ini. Prosesnya apa? Kita belajar sama-sama ya. Prosesnya yang pertama, bagaimana supaya dapat bertumbuh dan menghasilkan buah secara rohani? Yang pertama harus dilahirkan kembali. Kita harus dilahirkan kembali dari tubuh jasmani yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan sifat daging, tabiat dosa, menjadi tubuh rohani dengan cara kita menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita terima dulu. Kita percaya, kita terima, kita undang dia masuk di dalam hidup kita. Tapi jelas dong, kita mesti sangkali semua ilah-ilah asing yang dulu sebelum kita menerima Yeshua pernah kita ikut. Mesti disangkali penyembahan berhala, kita mesti menyangkali semua sihir-sihir, mantra-mantra yang pernah kita lakukan. Baru setelah itu dikeluarkan, kita terima Yeshua. Ya, baru itu kita benar-benar roh itu akan tumbuh di dalam kita. Nah, Yohanes 3 ayat 5, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ini rohnya roh Bapa Yahweh ya, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak orang Kristen, tapi tidak lahir baru. Bagaimana ngeceknya? Saya waktu lalu anak remaja, anak muda, di rumah dia manifestasi, ngamuk-ngamuk teriak-teriak. Sama mamanya ditengking. Kamu jangan ditengking. Kamu nggak tahu yang mau ditengking roh apa ini yang manifestasi. Dia nggak akan berhenti. Saya cuma bilang begini, setan, kamu lihat apa yang ada di dalam rohnya. Kamu lihat, langsung dia teriak. Dia teriak-teriak. Itu adalah metrai. Metrai itu roh yang Tuhan kasih. Dan akhirnya baru kita suruh keluar. Saya bilang, kamu usir sendiri dari dalam. Keluar. Dan akhirnya dia keluar. Dia keluar sampai dia teriak-teriak. Nah, ini meterai
Jadi kalau kita mau mengecek, kita udah ada meterainya, nah itu pelayanan pelepasan itu bisa dicek langsung gitu loh. Kadang-kadang kalau roh jahatnya masih mangkrem, kita bilang ini belum lahir baru, kita bimbing lahir baru, gitu. Ya, kalau saya pelayanannya begitu. Nah, jadi proses pertumbuhan secara rohani adalah persiapan untuk kita masuk di dalam kekekalan. Karena Bapa Yahweh adalah roh. Jadi barang siapa yang ingin hidup di dalamnya, ia harus dilahirkan kembali oleh roh. Supaya roh Tuhan bisa bersekutu dengan roh kita dan akan memberikan pertumbuhan secara rohani. Jadi kita mesti dilahirkan kembali. Firman Tuhan dikatakan di Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia, kamu juga. Coba baca sama-sama. Firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu jaminan memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Elohim untuk memuji kemuliaannya. Meterai. Kita harus miliki meterai. Untuk mendapatkannya, kita harus lahir baru. Undang Yesua masuk di dalam kita. Nah, itu yang akan membuat kita bertumbuh menghasilkan buah. Ya. Nah, yang kedua, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan dan melakukan kehendaknya. Banyak orang baca firman Tuhan, cuma baca. Karena hari ini kita baca, tapi hidupkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Baca, lakukan, dan dihidupkan. 1-2 ayat kita hidupkan. Dan itu ada kekuatan. Ayo kita baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam, ia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Walaupun belum bisa mengerti firman Tuhan, ya tetap harus dibaca. Ya, kenapa? Karena roh akan membantu untuk mengerti, karena firman Tuhan adalah makanan roh. Kadang-kadang orang bilang sama saya, aduh ibu baca firman Tuhan isinya perang, semuanya perang. Pusing saya, gak ngerti. Saya bilang tetap kamu harus baca. Karena apa? Karena itu makanan roh. Bayi baru lahir nggak bisa makan, tapi ibunya harus kasih ASI terus, walaupun bayinya belum bisa makan, harus dikasih ASI. Kalau anaknya nggak dikasih ASI, nggak dikasih makan, ya lewat. Sama, kita juga sama ini. Kalau kita roh yang baru lahir, yang tadi dikatakan lahir baru kan, yang pertama. Nah kalau kita lahir baru, roh kitanya nggak dikasih makan. Makanan roh adalah firman Tuhan. Akhirnya nanti rohnya menjadi padam. Firman Tuhan katakan jangan padamkan roh. Supaya roh tidak padam, baca firman Tuhan. Aplikasikan di dalam hidup kita. Ini akan membuat kita bertumbuh. Karena kalau makanan jasmani itu kayak nasi, itu kan kita juga bertumbuh. Kita bertumbuh secara jasmani. Ya, nah... Untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis, di Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jika kamu tinggal di dalamku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Kita akan menghasilkan buah kalau kita ada di dalam firman Tuhan. Sekiranya Mazmur 119 ayat 92-93. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Kiranya saya nggak suka sama firman Tuhan. Aduh susah, nggak mau baca. Nggak mau baca firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Aku telah binasa dari kesengsaraan, kesusahan, problem. Karena firman Tuhan adalah terang.
terang bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, karena firman Tuhan itu adalah terang. Jadi untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Jadi kehidupan dimulai dari roh. Kalau rohnya padam, rohnya mati, secara jasmani kita tuh sudah mati. Mati dengan apa? Mati dengan kebinasaan. Dan dosa-dosa kita membawa kepada maut. Jadi penting sekali, ini adalah untuk kehidupan kita yang akan datang. Ya. Nah, yang ketiga, harus rajin beribadah. Beribadah dan tetap bersyukur. Kedengarannya, aduh, rajin ibadah. Saya juga sering ibadah tiap minggu. Saudara, bukan seperti itu. Nah, ini banyak orang menyangka tuh ibadah tuh seperti itu. Kita lihat, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Janji Tuhan ada di ibadah, tapi bukan ibadahnya yang seminggu sekali. Ya, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu ada janji Tuhan. Nah, berbicara ibadah selalu konotasinya hari Minggu ke gereja, melayani di gereja, jadi udah cuma seminggu sekali. Ibadah yang sebenarnya adalah membangun hubungan yang erat dengan Tuhan setiap hari. Jadi bukannya seminggu sekali. Jadi kita harus setiap saat kita berdoa, setiap saat ada persekutuan. Juga bukannya kita tinggalin di rumah, ke gereja aja tiap hari, bukan begitu juga. Jadi kita membangun hubungan di rumah sama keluarga, sama anak-anak. Tetap anak-anak kita bawa ke jalan Tuhan. Itu namanya ibadah. Kita lihat artinya ibadah apa sih? Ya, ibadah adalah perintah. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Bapak Yahweh perintahkan untuk beribadah kepada Bapak Yahweh di Israel. Kenapa enggak beribadah di Mesir? Padahal kan Raja Mesir udah bilang di sini aja ibadah. Kenapa mesti ke Israel? Karena mereka harus ada persekutuan. Bapak Yahweh datangnya di Israel. Mereka mau supaya kita bikin persekutuan. Kita punya hubungan yang erat. Jadi bukannya sekali-sekali aja kita ibadah. Kita lihat artinya ibadah apa. Jadi ibadah sesungguhnya adalah ketika kita sedang menyampaikan firman Tuhan ini. Ya, kita bersaksi tadi, itu ibadah. Pelayanannya kita sebut maturia. Maturia ini adalah kita ibadah persekutuan. Dan kita yang kedua, ketika kita melakukan persekutuan dengan jemaat atau dengan keluarga, atau kita nyanyi pujian sendiri kepada Tuhan, berkunjung mendoakan orang sakit, membantu orang lemah, melayani kepada keluarga-keluarga yang sedang berduka cita, kita kunjungi keluarga, disebut ibadah. Apa ibadahnya? Koinonia. Ini ibadah juga. Dan juga yang ketiga, ketika kita menyalurkan berkat, kita memberkati, kasih makanan, pakaian kepada orang-orang yang tidak mampu dan berkekurangan. Itu disebut ibadah. Namanya diakonia. Nah, ibadah ini kita lakukan juga di luar gereja pun kita lakukan, itu kita ibadah. Jadi bukannya kita tiap hari mesti datang ke gereja, kalau nggak datang ke gereja bukannya ibadah, bukan. Ya, ini ibadah. Kayak penyembahan, tadi lagu pujian penyembahan. Itu bukan penyembahan cuma sekali aja kita penyembahan. Di dalam hidup kita harus hidup dalam penyembahan. Bukannya kalau kita lagi nyanyi penyembahan, maksudnya penyembahan itu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita nggak ada tuh yang namanya bisa sombong, membanggakan diri, kehebatan, nggak ada lagi. Hidup kita di dalam penyembahan. Itu yang Tuhan mau. Nah, lakukan semua dengan kasih dan sepenuh hati. Inilah ibadah yang Tuhan inginkan, berhubungan langsung dengan kekekalan. Ya, dengan cara ini kita membangun hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kita buah-buah roh dan karunia-karunia Roh Kudus. Itu yang kita pakai untuk bertumbuh dan menghasilkan buah.
Tanpa ini kita juga nggak bisa untuk berbuah. Karunia-karunia ini yang Tuhan kasih untuk kita menghasilkan buah. Nah, di Roma 12 ayat 1 dikatakan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Itu yang Tuhan mau. Lakukan ini, maka kita akan bertumbuh dan berbuah-buah. Ya. Ini harus kita lakukan. Nah, apa yang menjadi penghalang sehingga kita sulit untuk bertumbuh? Orang yang selalu menggerutu, orang yang selalu bersungut-sungut mengeluarkan kata-kata kotor, caci maki, menyimpan kepahitan hati, selalu mendengki, tidak bisa mengampuni, akan menjadi penyebab bertumbuhnya akar pahit yang jahat menjadi benalu, merusak tubuh dan kesehatan, menghambat pertumbuhan. Ini menghalangi sehingga kita sulit untuk bertumbuh. Bertumbuh aja sulit, bagaimana mau berbuah? Ininya mesti dibuang. Nah, ini mesti dibuang itu semua tuh. Ya, kita buang itu semua. Nah, Bilangan 11 ayat 1, dan bangsa itu telah menjadi jahat ketika bersungut-sungut di telinga Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh mendengar dan menyalahlah murkanya, lalu api Yahweh menyambar ke antara mereka dan melahap di bagian ujung perkemahan. Marah dia. Jangan suka bersungut-sungut. Nggak boleh komplain, no komplain di hadapan Tuhan. Nggak ada yang namanya komplain. Yang kedua, yang membuat kita sulit untuk bertumbuh, masih menyimpan barang tumpas. Masih menyimpan keris, jimat-jimat, patung-patung, berhala, dosa nenek moyang yang belum diakui, perjanjian dengan ilah-ilah asing, ilah bangsa-bangsa yang belum disangkali dan diputuskan. Dia akan ngeblok hidup kita. Sulit untuk kita bertumbuh dan berbuah. Karena roh ini, dia akan mengendalikan hidup kita. Dia akan mempengaruhi hidup kita. Makanya saya bilang kalau mau melahir baru, sangkali dulu ini berhala-berhala. Kita putuskan, kita patahkan, kita tolak. Baru kita terima Yesua. Nah, kalau dia masih menyerang, kita udah punya otoritas. Kita punya kuasa untuk menghancurkan pekerjaan setan itu. Ya, patung-patung ilah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka, jangan kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Yahweh Tuhan kita. Buang itu semua dari hidup kita, dari rumah kita. Jangan ada berhala. Tetapi yang namanya tidak bisa mengampuni, itu juga namanya berhala. Kalau kita nggak bisa mengampuni, udah dibilang tidak bisa mengampuni, nggak ada tempat di kerajaan surga. Tetapi saya tetap nggak bisa mengampuni, itu juga termasuk berhala. Buang itu semua dari kehidupan kita, supaya kita bertumbuh. Nah, bagaimana supaya dapat bertumbuh, menghasilkan buah? Bagaimana nih ya? Yang pertama, tetap setia mengerjakan keselamatan. Ya, yang tadi kita sudah diselamatkan, harus dikerjakan tiap hari. Karena tiap hari kita berbuat dosa. Tiap hari kita tolak, kita kerjakan. Dengan mengakui dosa-dosa yang setumpuk setiap hari. Akui dosa-dosa nenek moyang. Putuskan ikatan jiwa yang jahat. Supaya setan tidak mempunyai landasan untuk menghambat pertumbuhan dari Bapa Yahweh dalam nama Yesua HaMashiach. Kalau masih ada landasan, dihambat sama dia, nggak bisa bertumbuh. Jadi kita jadi orang yang pasif, vakum. Apalagi kalau setannya nyerangnya di kepikiran. Udah jadi berhayal. Belum lagi nanti setannya menyerangnya di pikiran yang berzina, birahi, dan sihir-sihir kuasa jahat. Udah, dia bisa memikirkan itu, dikendalikan. Itu kan najis. Nah, inilah kita harus mengerjakan keselamatan, akui dosa,
patahkan kutuknya, usir dia keluar dari dalam kita. Dosa-dosa yang belum diakui akan mengakibatkan penyiksaan-penyiksaan, merongrong kehidupan dan kesehatan, menghambat pertumbuhan secara rohani, sulit untuk berbuah. Pelayanan pelepasan, pembersihan adalah jawaban untuk membantu kita tetap berada di dalam kebersihan. Coba kalau masih ada sampah-sampah, kecewa, pahit hati, itu merongrong karena hati yang pahit membusukkan tulang. Tulang yang busuk itu artinya kanker. Tulang semangat yang padam artinya osteoporosis. Pembusukan tulang juga osteoporosis. Nah, ini penyakit-penyakit itu korelasi dengan itu semua. Ya, kan kalau kita belajarin firman Tuhan kan ini senjatanya untuk menghancurkan, keluarin itu semua supaya kita nyaman, kita sehat. Ya enggak? Nah, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Nah, yang ketiga, tertanam di gereja lokal. Disucikan, yaitu tubuh kita dari segala ketidakbenaran. Tertanamlah di gereja lokal, tempat di mana kita belajar untuk melayani, bertumbuh. Peliharalah bait suci yang adalah tubuh kita ini. Gereja kita mulai membentuk aktivitas pelayanan, terutama untuk masa-masa yang akan datang. Kita perlu memperhatikan. Buah-buahnya udah mateng nih, tinggal kita petikin. Saudara, ini Gen Z, milenial, terus Gen A, itu sekarang lagi rebutan sama roh dunia. Mereka sedang merebut secara spiritual, kita melihat, tapi ini sedang diracunin. Karena apa? Tawaran-tawaran dunia yang mereka tawarkan itu sangat menghancurkan generasi muda. Ya, jadi terutama untuk masa yang akan datang kita perlu memperhatikan anak-anak muda milenial, anak-anak muda Gen Z, dan juga Gen A, Alpha yang sekarang sedang kehilangan arah tujuan. Kita harus mulai memperhatikan mereka. Ini buah, mesti kita ambil, ini sayang buahnya. Kedengarannya sangat kasihan, yang mereka mau bunuh diri, yang mereka benar-benar frustrasi hidup, nggak ada jawaban. Sebenarnya jawabannya firman Tuhan, tapi dia nggak ngerti. Nah, kita mulai lakukan, bertumbuh, berbuah, bawa mereka sebanyak-banyaknya. Ya, minimal mengurangi yang bundir. Banyaknya mau bunuh diri, kesian kan? Mulai lakukan di gereja lokal. Memerlukan semua misionaris, pelayan-pelayan misi, lakukan. Saya makanya nggak mau jadi gembala. Saya maunya jadi misionaris karena saya bisa kemana-mana cariin. Ini kita kalau bikin pertemuan, di mana kita ketemu anak-anak muda, di mana kita kasih mereka pengarahan, gitu ya. Dukung dalam pelayanan di gereja lokal. Nah, ini mahkotanya. Senang kan kalau dengar ini kan? Ini apa? Ini hasil jerih lelah kita. Ya, hasil pelayanan kita. Coba lihat bagaimana dengan kehidupan kita. Sudah berapa lama menjadi pengikut Yesua? Sudah berapa lama menjadi Kristen? Sudahkah kita bertumbuh dan buah-buahnya ada apa enggak? Cek, introspeksi. Ini kita evaluasi. Yesua mencari buah. Yesua nggak mencari dokter. Yesua nggak mencari profesor, guru-guru, dosen, enggak. Buah. Yesua mencari buah. Kalau buahnya nggak dapat, dikutuk pohonnya. Hah? Ya. Nah, ada beberapa mahkota yang dipersiapkan untuk ditukar dengan buah-buah rohani. Orang yang melayani akan mendapatkan mahkota abadi.